bagaimana kabar saudara hari ini? Isn't he great? Bukankah kita menyembah Tuhan yang besar? Bolehkah tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat yang kita sembah, saudaraku? Wow, hari ini saya akan berbicara tentang satu rema firman, saudaraku, yang berjudul Healthy Soul, Healthy Body. Kita masih terus ya, masuk ya ini ya saudaraku ya. Saya berdoa benar-benar firman ini merema ya. Doa saya ya saudaraku, Pastor, kenapa you take time for this? Kenapa gereja ini take time for this? Saya berdoa 1 bulan di mana Tuhan terus membajak hati saudara di dalam rema firman tentang soul healing ini saudaraku. Semua sampah dan kotoran selama masa pandemi kemarin ya saudara, buang jauh. Tinggalkan. Karena kalau saudara enggak hati-hati, kotoran dan sampah di jiwa itu ya saudara, itu membuat saudara sayapmu enggak bisa terbang. Kita beberapa minggu yang lalu juga berbicara ya, tentang sayap yang luka ya. Saudara jadi enggak bisa terbang tinggi. Tapi selama 1 bulan, ini nanti akan masih berlanjut saudaraku, sampai nanti minggu kedua, kita akan beralih masuk ya saudara, ke KKR 10 hari. Ini akan terus berlanjut pakai momen ini. Sampah-sampah semua kotoran, saudara sadar enggak sadar, buang jauh. Saudara melangkah kembali, kaki saudara enggak goyah, hatimu siap saudaraku, engkau bisa dipakai Tuhan. Bisa dipakai besar. Itu sebabnya hari ini saya akan melanjutkan. Healthy soul, jiwa yang sehat. Healthy body, tubuh yang sehat. Kenapa saudaraku? Sadarkah saudara antara jiwa dan tubuh ini ada connectivity gitu. Satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Ada kondisi-kondisi saudaraku yang tubuhnya yang mempengaruhi jiwa. Saya tuh pernah berjumpa ya saudara dengan orang-orang yang ada di dalam medication, pengobatan jangka panjang Pak. Harus minum obat kayak sehari itu bisa kayak 5 sampai bahkan 8 butir Bu. Bisa kebayang ya Bu, betapa enak dan bosennya. Setiap hari loh Pak, sehari bisa 3 kali, sehari bisa 2 kali. Harus seperti itu, saya tidak tahu kalau ada di tengah saudara yang mengalami ini ya saudaraku. Firman ini untuk saudara. Karena kadang di dalam keadaan seperti itu, saudara harus bolak-balik ke rumah sakit, ditambah masih tidak kunjung sembuh gitu. Bolak-balik ketemu dokter juga kadang-kala saudara ngerasa apa sih dampaknya Pastor? Enggak sembuh juga tuh. Harus cuci darah ini itu dan lain sebagainya. Kalau enggak hati-hati ya saudaraku, jujur loh, mental sama jiwa saudara tuh jadi lebih sensitif gitu. Bawaannya itu gampang marah-marah gitu. Salah dikit gitu aja udah rasanya kayak gampang tersinggung Bu. Kadang saya berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini ya saudaraku, apa sih, moodnya itu up and down-nya cepat sekali. Bisa yang benar-benar kayak sehari itu ngerasa kayak tertekan sekali. Itu yang saya sebut sebagai kondisi tubuh, affecting the soul. Tapi selama masa pandemi saudara, saya juga berjumpa dengan sangat banyak orang yang kondisi jiwanya mempengaruhi sampai ke tubuh loh. Berapa banyak di masa pandemi jujur loh saudaraku, saya nggak tahu pasti akan ada orang-orang yang it doesn't affect you that much. Tapi saya berjumpa Pak dengan orang-orang yang masa pandemi kemarin itu kesehatannya drop. Ketakutan yang begitu rupa. Kecemasan yang sampai bahkan ada, saya sendiri ya saudara, di masa pandemi kemarin kami mempertahankan protokol. Saya cukup ketat saudaraku. Pernah nggak sih ngalami ketika masa-masa kemarin pandemi sudah mulai menurun ya saudaraku? Kita mulai kita mulai melonggarkan. Ada nggak yang seperti saya? Kadang ada rasa guilty loh. Kayak gimana sih, kayak tinggalin? Enggak gitu kan. Kayak udah terbentuk habit gitu saudaraku. Enggak segampang itu loh saudara. Bahkan saya berjumpa dengan orang-orang yang sampai detik hari ini saat ini belum berani keluar dari rumah sama sekali. Hidupnya terkurung, benar-benar saudaraku.
Mami saya ya saudara, selama masa pandemi, mami saya sendiri menyaksikan hal ini. Jadi saya berani bercerita saudaraku. Mami saya mengalami hal yang gak mudah saudara. Yang tadinya gak apa-apa gitu. Ada aja kayak tiba-tiba penyakit itu jadi keluar. Itu satu kondisi saudaraku yang saya sebut jiwa mempengaruhi kondisi tubuh. Nah, kita kumpul di sini ya saudara. Saya ingin ajak saudara melihat what the Bible say about it, kan gitu. Kita ngalami itu, kita tahu itu terjadi, jiwa dan tubuh kita ini saling berkaitan. So what the Bible say about it? Firman ngomong apa? Kita buka ya, kita lihat ya. Yohanes pasalnya yang ke-16. Kita baca ayatnya yang ke-33. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang aminnya paling keras pasti ketemunya lihat depan, saudara. Yuk dibuka Alkitabnya. Ayo senggol kiri kanan. Buka Alkitabnya. Biar saudara tahu Yohanes ada di mana. Buka Alkitabnya. Ini pendeta rese gitu. Nah habisnya kalau enggak saudara tuh enggak kebiasaan loh. Alkitab itu jadi enggak dibuka. Saya berkali-kali mengatakan ini. Nanti jangan-jangan memang akan muncul generasi yang lupa Alkitabnya. Enggak tahu loh. Kitab pertama di dalam Alkitab kitab Kejadian itu enggak tahu loh saudaraku. Karena ya itu ABC kan, abjad kan. Saya berkali-kali katakan itu. Lah kalau munculnya abjad, akhirnya yang keluar apa? Amos, Ayub kan. Itu jadi kitab pertama Kejadian. Lah kan malu-maluin saudara. Senggol kiri kanan lagi. Kita jemaat keluarga Allah, amin saudaraku. Alkitabnya buka ya, yuk kita baca Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Firman ini Yesus ngomong sama kita. Supaya apa toh saudara? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Hari ini bolehkah saya berkata kepada saudara? Peace be upon you. Boleh tangan saudara ditaruh di dada saudara. Katakan pada dirimu sendiri. Peace be upon me. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu mengalir atas hidupmu. Aminnya yang paling keras. Saudara kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Peace be upon you. Damai itu mengalir. Ayat ini belum berhenti dan berlanjut seperti ini saudara. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kata penganiayaan di sini dalam bahasa Inggrisnya saudara itu disebut sebagai trouble. Artinya masalah. Bisa diartikan juga sebagai suffering, Bu. Artinya penderitaan. Tapi juga bisa diartikan sebagai tribulation. Apa itu Pak? Kesukaran besar. Pastor, what is your point? Poinnya apa Pastor? Apa yang Pastor maksudkan? Intinya sederhana kok Pak. Selama kita masih ada di dalam dunia, ada masalah. Mau orang baik, mau orang jahat. Bahkan saudara baca di dalam Alkitab. Itu loh, pahlawan-pahlawan iman. Yes, they still face problem. Mereka menghadapi challenge, tantangan. Bahkan mereka menghadapi aniaya loh Bu. Apakah saudara bisa berkata mereka kurang iman? Apakah bisa berkata tidak ada penyertaan Tuhan? Come on. Kalau mereka menghadapi, siapa kita? Saudara dan saya pun menghadapi. Kalau di dalam dunia ini memang sudah dikatakan selalu akan ada ini dan itu. Challenge, problem, masalah, suffering, tribulation, kesukaran besar. Terus kita pengen tahu, Yesus ngomong apa berkenaan dengan itu? Apa sih pesan Yesus? Lihat ini saudara. Firman melanjutkan dengan mengatakan ini, tetapi kuatkanlah
dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan KJV, saudara. Ayat ini, kuatkanlah hatimu, itu bahasa Inggrisnya, be of good cheer. Jadi lain banget ya, saudara. Apa itu, Pastor? Bersukacitalah. Bergembiralah. Tertawalah. What do you mean, Pastor? Sama-sama kita hidup, tetap ada masalah. Sama-sama loh Pak, harus ngadepin masalah. Yesus kasih pesan, bersukacita yuk. Gembira yuk. Tertawa yuk. What do you mean, Pastor? Are you crazy? Pastor udah gila ya. Ngadepin masalah kok disuruh bersukacita tertawa. Lah, ya mau gimana Pak? Lah sama-sama, saudara mau gak sukacita, saudara mau gloomy, ya masalah tetap ada. Jadi Yesus ngomong, sama-sama ngadepin masalah. Be of good cheer. Bersukacita. Bergembira. Tertawa. Kenapa saudara? Ketika saudara bersukacita, jiwamu jadi kuat. Halo? Ketika saudara bersukacita, tubuhmu jadi kuat. Loh, masalah akan terus ada, saudaraku. Sampai nanti kita pulang, meninggalkan dunia ini, masalah akan terus ada. Terus mau gimana? Pesan Yesus sederhana. Be of good cheer. Ketika kau bersukacita, ayat ini gak berhenti sampai di situ. Yesus ngomong, disuruh bersukacita, disuruh gembira, disuruh happy, disuruh tertawa. Kenapa? Karena ayat ini berlanjut. Lihat saudara, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sementara kau belajar bersukacita di dalam Tuhan, dia enggak tinggal diam. Tangannya bergerak, dia atur ke sana, dia atur ke sini, pintunya buka, ini, itu, dan lain sebagainya, saudara. Sementara engkau belajar bersukacita karena Tuhan, dia berperang gantikan engkau. Dia ada maju di depan. Aku telah mengalahkan dunia. Oh, doa saya hari ini, semua yang pulang dari tempat ini ada senyum kembali di wajah saudara. Lihat kiri kanan saudaraku. Kalau senyum bapak cakep loh. Kalau senyum ibu cantik loh. Keren loh. Yang mengerti sekali lagi amin yang paling mantap. Aminnya yang lebih keras lagi. Tepuk tangan boleh lebih dahsyat. Kenapa saudara? Kenapa? Apa sih powernya saudara? Sampai Tuhan itu suruh be of good cheer. Ayo sukacita, ayo. Yuk bisa yuk gitu. Kenapa saudara? Karena ternyata ilmu medis pun membuktikan. Oh jangan salah saudara. Ilmu medis, ini ya saya bacakan ya saudaraku. Ternyata tertawa itu meredakan ketegangan dan stres fisik. Orang setelah tertawa saudara, tubuh ini jadi rileks. Saya pernah satu kali saudaraku sakit, dicari nggak ketemu penyebabnya. Saya periksa dokter kasih saya, awalnya tuh saya nggak ngerti. Dikasih saya obat, ketika saya purchase, saya terbiasa saudaraku nggak asal minum obat. Saya terbiasa kalau mau beli obat itu tanya, ini obat apa? Saya dijawab, obat stres Bu. Lala saya bingung. Loh gimana sih? Kok dikasih obat stres saya marah saudaraku. Enggak saya minum. Saya jengkel loh kok dikasihnya kok obat stres. Ternyata saudaraku, saya itu dulu enggak mengerti. Kita kadang kalau dikatakan ya kita stres gitu ya, kita marah loh saudaraku. Kita tersinggung. Enggak kok, saya bilang sama dokternya, loh saya enggak stres. Saya baik-baik saja. Tapi ternyata saudara dicek. Saya tuh dipasangin alat, saya nggak tahu namanya, lupa saya namanya apa. Alat itu tuh untuk mendeteksi tingkat kepekaan apa sih neuro saya gitu.
Dipasangin alat itu ternyata didapati bahwa kepekaan syaraf-syaraf saya itu cukup tinggi. Lebih dari orang pada umumnya. Tegangan yang mungkin buat orang normal itu oke, buat saya langsung punya dampak yang lebih besar, saudaraku. Jadi ketika disampaikan bahwa ibu stres, itu bukan stres artinya kita something gitu, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saya baru sadar ternyata yang dimaksudkan gini, syarafmu tegang. Make sense ya saudara? Banyak orang, saya pun ngalami saudara. Kadang tanpa kita sadari, apa yang terjadi membuat kita tegang. Tertawa, ternyata meredakan ketegangan. Amazing ya. Kita lihat lagi ya saudara. Apa sih? Ternyata tertawa menurunkan hormon penyebab stres, membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Saya tuh takjub loh saudara baca ini. Ternyata di dalam tertawa, itu saudara sudah punya yang namanya apa? Obat untuk kekebalan tubuh. Lanjut ya. Tertawa mendorong pelepasan hormon yang namanya endorfin. Membuat tubuh ini bahagia, saudara. Jadi positif. Bahkan saudaraku, tertawa itu mengurangi rasa sakit. Dan meningkatkan kesehatan mental. Tertawa membantu mengontrol tingkat ini, neurotransmitter serotonin. Apa itu? Yang serupa dengan obat antidepresan. Jadi Tuhan sudah membekali saudara dengan obat antidepresan alami. Boleh nggak senggol kiri kanan lagi? Tertawa yuk, yuk. Mari kita jadikan gereja ini gereja yang bahagia. Yang mengerti katakan amin. Jangan ada gosip-gosip, saudara. Gak bahagia. Yang mengerti kata-kata amin. Itu. Sama-sama melayani yuk. Kita jadi pelayan Tuhan yang happy. Lah, manfaatnya sebanyak ini tuh. Coba nih, masih belum berhenti. Saya bacain lagi ya. Tertawa mengaktifkan banyak area di otak. Sehingga meningkatkan kinerja pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, sehingga sangat baik memelihara kesehatan jantung. Termasuk obat jantung loh saudaraku. Wow. Tertawa, saudara lihat saudaraku. Membakar kalori saudara. Nah mau langsing nih. 10-15 menit tertawa membakar 40 kalori. Lagi yuk boleh? Senggol lagi kiri kanan. Ketawa. Ternyata saudara secara fakta medis mendukung firman. Kalau tadi kita lihat fakta medisnya, sekarang kita lihat firman. Firman ngomong apa tentang bahagia, gembira. Yuk, kita baru aja baca beberapa minggu yang lalu. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan. Boleh nggak saya minta saudara pulang dari tempat ini ya saudaraku. Baca ayat ini seminggu ini berturut-turut. Every single day. Kenapa? Tuhan sudah sediakan ya, tapi banyak dari kita tidak sungguh-sungguh believe in it. Kita enggak meditate on it. Kita enggak sungguh-sungguh merenungkan ayat ini. Sudah diomong di sini loh sudah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan itu terus sudah. Saya itu membuktikan hal ini dalam hidup mami saya sudah. Tadi saya sudah menceritakan mami saya sempat mengalami pergumulan. Tapi lucunya saudara, ada satu fenomena yang unik. Mami saya itu suka traveling saudara.
Di momen pandemi kemarin kan gak bisa kemana-mana. Setelah selesai, pergi saudaraku. Lucunya, yang tadinya saudara, gak bisa makan ini, gak bisa makan itu, kalau makan ini, ininya kena, kalau makan itu, apanya. Jadi kayak kembali, kayak benar-benar dijaga sekali makanannya. Dokter kasih vonis inilah, vonis itulah, apa segala macam, kasih obat, gak ada hasilnya. Satu ketika pergi, sama anak-anak pergi. Yang tadinya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu ya saudaraku. Waktu pergi, makan ini, makan itu, makan apa? Nggak dampak apapun, tetap sehat. Dicoba lagi, ini itu apa segala macam. Makanan yang tadinya dihindari dan nggak pernah dimakan sekian tahun saudaraku. Tidak ada masalah. Kesimpulan kami cuma satu. Apa saudaraku? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku. Anak-anak tuh sampai akhirnya godain. Udahlah mam, daripada uangnya dibeliin obat, udah pergi-pergi aja jalan-jalan. Temukan your happiness. Find your happiness. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya tambah lagi ya, masih di Amsal. Pasal 15 ayatnya yang ke-13. Ini untuk ibu-ibu ini ayat yang disukai ibu-ibu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau zaman sekarang, hati yang gembira membuat muka glowing. Saudara keluar uang mahal-mahal, perawatan wajah, ya nggak apa-apa. Kalau saudara ada berkat lebih, monggo saudaraku, silahkan. Bagus. Tapi Tuhan sudah kasih natural treatment. Hati yang gembira membuat wajah glowing. Ibu-ibu senggol kiri kanannya, mau glowing? Bersukacitalah. Karena orang ya saudaraku, orang yang sedih, ini lanjut lagi ya ayatnya ya. Amsal 15 ayatnya yang ke-15. Hati orang yang berkesusahan, hari orang yang berkesusahan buruk semua. Orang kalau sedih jujur loh saudaraku. Bener gak sih? Kayak apa-apa serba salah. Maka disebut harinya jadi buruk. Zaman sekarang bahasanya bad mood, bete. Apa-apa salah, apa-apa gak benar. Serba kacau, serba ini, serba apa. Tapi Firman ngomong, lihat ini. Orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Itu maksudnya gimana Pastor? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekolah senang, bekerja senang, di mana-mana hatiku senang. Loh, saya tuh kadang menemukan, saya setuju sih saudaraku, uang bisa membuat saudara bahagia. Ya nggak munafik lah ya. Uang bisa membuat kita bahagia. Tapi uang bukan sumber happiness. Sepakat dong? Sepakat ya? Pastor, punya rumah besar sama punya rumah kecil atau rumahnya baru kontrakan beda dong. Ya oke lah saya setuju. Tapi saya banyak menemukan tuh orang yang rumahnya besar juga nggak jaminan hatinya happy itu saudara. Malah yang happy ART-nya saudara. Lah rumahnya enggak dipakai, yang pakai ART-nya saudara. Bapak ibu di mana? Kerja terus, kerja terus. Yang happy ART-nya. Pagi nyiramin tanaman udah siul-siul saudara. Apa poinnya Pastor? Loh saya paham saudaraku, saudara punya rumah besar, saudara punya mobil mewah, saudara punya semuanya, oke lah. It can makes you happy. Tapi kita sudah belajar, happiness itu state of heart. Ternyata kita harus belajar bahagia. Jangan jadi orang susah bahagia.
Alkitab bahkan ngomong Mazmur. Ini, satu ayat lagi ya saudaraku. Pastor kok banyak baca ayat? Bagus saudara, biar dibuka Alkitabnya. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kenapa? Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa enggak enak saudara? Hatinya happy, ya kan? Hidupnya jadi indah, kan? Bonusnya dapat jawaban doa. Kurang apa? Saudara mau susah? Masalah tetap ada tuh. Mau happy, mau susah, masalah tetap ada. Susah tidak membuat masalah saudara hilang. Tapi ketika kau happy, masalahmu juga belum hilang. Tapi kau jadi kuat. Harimu jadi indah. Mukamu glowing. Badanmu sehat. Plus, jawaban doa cepat datang. Yang mulai sejak dari hari ini mau happy, boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Nah masalahnya saudaraku, pernah gak saudara lihat anak kecil? Anak kecil tuh gampang happy. Betul ya? Betul ya? Saya tuh kalau ngeliatin yang paling kecil lah, anak saya yang ketiga Jen, masih 7 tahun. Itu cuman dikelitikin dadinya sudah, tikal, hihihihi, kayak gitu sudah. Saya pikir, kok enak ya? Sehari itu bisa ya, cuman sama dadinya digodain, hihihihi, gitu sudah. Saudara pernah nggak lihat anak kecil, baby masih kecil ya, saudara? Saudara lihat, saudara cuman gini, buh, buh, mau saudara ulang 10 kali, buh, gitu lagi. Penelitian menyebutkan bayi dan anak kecil itu bisa tertawa sehari itu sampai ratusan kali, saudara. Tidak heran. Saudara bisa melihat? Tapi masalahnya tambah umur, tambah dewasa, susah tertawa. Suaminya tikal-tikal, kamu ngapain? Betul kan? Nah ya dulu waktu kecil ditikal-tikal, sekarang ditikal dicablek, saudaraku. Marah, kamu ngapain? Penelitian itu sampai mengatakan ya saudara, orang dewasa hanya tertawa 3-15 kali dalam sehari. So sad ya. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Saya tuh belajar dari anak saya yang paling kecil itu. Dia tuh bisa jalan-jalan, enggak ngapa-ngapain, ngomong, I am happy, 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 happy. Nari-nari sendiri, saudaraku. Boleh nggak Bapak Ibu belajar jadi, kata firman tuh gini, belajar jadi seperti anak-anak. Dalam hal apa? Iman. Dalam hal apa? Bersukacita. Saya nggak suruh saudara jadi kanak-kanak lagi ya. Jangan loh ya, saudaraku, nanti dikira begini. Tapi saya tambahkan, jadilah seperti. Imannya seperti anak-anak tuh gimana tuh? Gampang percaya. Anak saya tuh ya bisa menjatuhkan diri dari tempat tinggi ya. Dadinya di bawah tuh ya, percaya aja tuh bakalan ditangkap tuh. Pernah lihat kan? Percaya aja tuh saudara. Kita orang gede. Tangkap bener enggak? Bener enggak? Kadang sama Tuhan kita pun, kita gitu loh. Tuhan tolong enggak? Ditolong beneran enggak? Mana? Akhirnya enggak gampang happy saudara. Isinya sedih terus. Stres terus. Susah terus. Kenapa? Ngelihat masalahnya lebih gede dari Tuhannya. Makanya tadi ketika saya pujikan lagu tadi ya, saya katakan yuk sadari kau punya Tuhan yang besar. Firman tadi itu ya saudaraku ya, belajar saudara. Di dalam dunia memang ada masalah, ada suffering, ada tribulation. Tapi yuk be of good cheer, bersukacita, bergembira. Kenapa? Bukan tanpa sebab.
Karena Tuhan kita sudah mengalahkan dunia ini. Dia berperang buat kita. Saudara nggak sendirian. Saudara ngadepin masalah. Engkau berjalan bersama dengan Raja di atas segala raja. Ayo bersukacita. Ternyata sama-sama sukacita. Nah ini, saya tutup dengan ini saudara. Sukacita itu ada 4 level saudara. Loh, ada levelnya ya Pastor? Iya. Sukacita yang pertama, itu saudara bergembira ketika melihat sesuatu yang lucu atau melihat sesuatu yang apa ya saudaraku ya. Bukan hanya lucu tapi menggembirakan gitu. Dan ajaibnya, ini sekalipun ini adalah sukacita level yang paling bawah saudaraku. Ajaibnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan banyak hal yang lucu di sekeliling kita. Pernah memperhatikan ciptaan Tuhan? Pernah? Sekali-kali ya saudara. Pada saat saudara stres ataupun saudara sudah menumpuk ya. Pergilah keluar lihat ciptaan Tuhan. He creates funny things to make you happy. Saya pernah satu waktu ya saudara saya berjalan, saya lihat burung gereja warnanya biru. Saya takjub loh. Kok bisa biru? Pernah nggak lihat bunga saudara, sama-sama bunga trompet, ada yang trompetnya gini, ada yang trompetnya gini. Ada yang trompetnya gini. Loh Tuhan kita tuh sebenarnya humoris loh saudaraku. Sama-sama ikan ya saudara. Ada yang ikan tuh bahkan bisa nyala neon. Warnanya pun saudaraku pink, hijau, kuning, biru, neon, jalan. Tuhan tuh ya, bahkan pernah ngeliat gak? Belalang saudara. Makanya kalau di Jawa itu ada lagunya. Belalang aja bisa begini. Ding, 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 ding. Nanti saya dipotong ininya jadiin meme, awas ya saudara. Kadang tuh khotbah bahaya saudara. Netizen tuh sukanya iseng, tapi ya gak apa-apa lah saudara. Bisa bikin happy saudara. Tapi belajarlah untuk tertawa saudaraku. Terhadap hal-hal yang lucu. Zaman sekarang orang lucu aja malah bisa dipermasalahkan, dituntut kok saudara. Lah gimana? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yuk kita belajar ya. Level tertawa pertama. Tertawa hanya karena hal-hal lucu. Hal-hal yang membahagiakan. Level tertawa yang kedua. Yuk kita lihat lagi. Tertawa yang kedua, gembira melihat kebaikan Tuhan. Kita buka ayatnya ya. Pastor, itu mah gampang. Kita bahagia lihat Tuhan berbuat baik. Ngadain mujizat, gampang. Beneran? Saya berjumpa dengan banyak orang yang Tuhan udah ngadain mujizat aja gak bisa ketawa kok. Ayo. Saya bilang, oh puji Tuhan ya Bu, sudah Tuhan sembuhkan, sakit kepalanya sudah hilang, oh dadanya sudah gak sakit lagi, puji Tuhan ya. Apanya? Kakinya nih masih sakit. Benar? Loh jangan salah loh. Belajarlah tertawa melihat little things, kebaikan-kebaikan kecil Tuhan kerjakan di hidupmu. Bisa ibadah hari ini pun bersukacita. Masih ada saudara diberikan nafas. Tadi parkir naik sampai atas. Puji Tuhan. Melihat keindahan saudaraku. Temukan hal kecil-kecilnya saudara apa? Dapat parkir yang lain belum. Saudara dapat set, ada mobil keluar, saudara masuk. Puji Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang ngalami kayak gitu, jawabannya apa? Cuman kebetulan aja kok, gak usah dibesar-besarin. Lah terus gimana? Ya memang dari yang kecil-kecil itulah saudara belajar melihat. Hujan deras saudara dilewatkan. Puji Tuhan. Cuman kayak gitu itu kebetulan aja pasok. Cuman orang hujan gitu aja kok. Ya belajar hal kecil. Bersukacita. Nanti happy hidupmu saudaraku. Nanti berseri-seri Pak. Coba lihat kiri kanan, nanti ganteng lagi. Cantik lagi.
Yang ketiga saudaraku, yuk kita lihat lagi ya. Bergembira, nah ini saudara, tertawa melihat hari depan. Kita baca ya ayatnya ya. Amsal 31 ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan. Ini ayat tentang istri bijaksana, saudaraku. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. How can she be? Kenapa kisah dari Amsal 31 ini, istri ini bisa tertawa akan hari depan? Kita coba lihat lagi ayatnya yang ke-21 ya, saudaraku. Multimedia bisa bantu saya enggak ya? Tarik ke ayatnya yang di belakangnya. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Nah ini kata kuncinya di sini saudaraku. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ada pelajaran yang sangat menarik di sini. Kenapa dia bisa tertawa akan hari depan? Kenapa dia nggak takut? Salju zaman dulu jangan dipikir zaman sekarang ya. Saudara kalau pergi ke luar negeri salju nggak takut lagi. Kenapa? Ada heaternya saudara. Betul ya? Masuk ke rumah udah anget. Zaman dulu nggak ada heater saudara. Nggak ada pemanas. Salju ya panas, dingin-dingin aja saudara. Kenapa? Istri ini nggak takut, sekalipun salju. Dia sudah well prepare. Kata kuncinya saudara, pegang ini ya. Pastor, bagaimana saya bisa tertawa melihat hari esok? Well prepare. Maksudnya gimana Pastor? Belajar dari Yusuf saudara. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Ngalami sudah. Yang hebat dari Yusuf, banyak orang di masa kelimpahan dihabis-habisin. Yusuf enggak. Di masa kelimpahan, Yusuf get ready. Dia siapin. Dia siapin. Dia tabung, dia simpan. Dia invest, dia siapin. Boleh ya, saudaraku ya? Karena saya melihat ada sangat banyak orang tidak bisa tertawa melihat hari esoknya. Pastor nggak tahu apa yang saya alami. Trust me, saudaraku. Everybody mengalami at certain point masalahnya masing-masing. Saudara jangan berpikir Yusuf itu bekas dari narapidana loh saudara, baru aja keluar dia. 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf tidak menghabis-habiskan. Kuncinya di mana di sini? Hikmat. Minta hikmat dari Tuhan saudara. Orang yang berhikmat hidupnya akan bahagia. Minta hikmat. Setelah masa kekurangan, kelaparan saudaraku, yang lain panik, yang lain roboh, Yusuf bisa bersukacita melihat hari depannya. Saya tekankan ya saudara, padahal hari depannya adalah 7 tahun kelaparan. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Apa kata kuncinya? Well, prepare. Pastor, what do you mean? Firman Tuhan itu sangat applicable kok saudaraku. Firman Tuhan tuh nggak ngambang di awan-awan kok. Sangat bisa diterapkan kok. What do you mean Pastor? Yang pertama saudaraku, persiapkan keuanganmu. Jangan hidup tanpa tujuan. Pastor, apakah saya nggak boleh beri barang-barang mewah? Go ahead. Saudara diberkati, saudara mau pakai itu, saudara mau juga untuk merawat diri saudara, go ahead. Tapi saudara harus punya visi. Nggak boleh hanya sekedar, oh yang penting dilihat orang, oh yang penting ini itu dan lain. Punya visi. Harus ada tabungan, harus invest. Oh harus saudaraku, nggak bisa enggak, saudara harus get ready. Tata keuangan saudara. Pastor, what do you mean? Simple, tahu pengeluaran dan pemasukan. Paling dasar, basic keuangan. Saudara tahu berapa pemasukan saudara? Sampai detik hari ini saya masih simpen nota loh saudara. Saya keep nota. Saya punya pembukuan saya pribadi. Banyak orang gini, ditanya, kamu tahu enggak pemasukanmu? Tahu Pastor. Tahu enggak pengeluaranmu? Dalam nama Yesus Pastor. Nah terus gimana?
Lah nanti kalau saya lihat saya takut. Loh justru saudara takut tuh saudara tahu something wrong. Lah kok nanti saya takut? Ya takut itu aja sudah signal. Something is wrong. Kenapa saudara takut? Saudara tahu melampaui kemampuan saudara. Hal paling simpel saudara. Cuman saya mengingatkan saudara ini. Yang namanya nabung itu bukan cuman uang loh. Sorry loh saudara. Tabung iman. Saya ulang ya, saya katakan lagi ya. Tabung iman. Tabung urapan. Ini nanti KKR 10 hari sebentar lagi. Yuk. Itu adalah momen di mana saudara nabung pengurapan. Jangan gak datang. Saudara bisa datang 10 hari, datang 10 hari. Saudara sebisa mungkin ikut saudara. Tangkap itu pengurapan, sedot sedemikian rupa. Oh jangan salah, tabung apa lagi? Tabung ilmu. Tabung skill. Sejak dari sekarang, tabung skill. Kenapa? Dengar ini, di masa kesukaran ya saudaraku. Tabungan ilmumu, tabungan hubungan, relationship. Jangan salah, tabungan imanmu, tabungan pengurapan yang sudah kau kumpulkan akan menolong engkau. Well prepare. Sehingga mau di masa baik, mau di masa kelaparan, mau di masa kelimpahan ya saudaraku. Firman Tuhan berkata, buahnya akan terus tetap di musim apapun. Kenapa? Dia tertawa akan hari esok. Kenapa? Well prepare. Yang terakhir saudaraku, tertawa jenis yang keempat. Ini yang saya tantang saudara. Kita buka yuk, Mazmur 2 ayatnya yang keempat. Dia yang bersemayam di surga, Tuhan ya saudara. Tertawa, Tuhan tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Tuhan tuh menertawakan musuhnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melawan Tuhan saudaraku. Tuhan lihat musuh-musuhnya melawan dia, berusaha untuk memberontak. He just love. Mungkin saudara akan berkata kepada saya, Pastor, itu kan Tuhan. Lah, kita ini loh Pastor kan, sekarang bahasanya kan cuman butiran debu. Sukanya ngomong gitu tuh, saudaraku. Nah kita ini cuman manusia biasa loh, Pastor. Kalau Tuhan tertawa ya wajar lah, kayak kita ini. Lihat ya, saya ajak ya saudaraku. Saya ajak ya, kita baca ayatnya. 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-9. Oh saya senang sekali ayat ini saudara. Setiap kali saya dan Pak Jo membaca ayat ini ya saudaraku. Oh I can picture it. Ini ayat yang menurut saya peculiar gitu. Ayat ini ngomong gini. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ini pahlawannya triwiranya Daud saudara. Eleazar namanya. Ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ceritanya gimana saudara? Mereka ada di sebuah ladang ya saudaraku. Mereka berperang. Daud dan pasukan Israel itu sudah terjepit. Pasukan yang lain lari kocar-kacir. Daud berdiri dengan triwiranya yang namanya Eleazar ini. Lihat peperangan di depan, melihat pasukan Filistin yang sudah mengocar-ngacirkan barisan tentara Israel. Mereka tertawa dan mengolok-olok musuh. Oh, saya bersama Pak Jo membaca ayat ini ya saudara, kami menangis. Ada masa-masa dalam hidup kami berperang saudaraku. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kami belajar mengolok-olok masalah. Kami belajar menertawakan masalah. Kenapa? Bukan karena arogan, bukan karena sombong. Tapi kami masih punya Tuhan yang besar. Saudara mau dibawa Tuhan besar. Siap ngadepi masalah besar. Engkau harus
harus belajar menertawakan musuh. Jangan menangis di depan musuhmu. Jangan menyerah dan tertunduk di depan masalah. Tertawakan masalah. Siapa yang stand berdiri paling akhir, saudaraku? Either it's you or your problem. Neither one will be the winner. Laugh at it. Saya katakan pada suami saya, yuk, dalam hidup kita ini, saya tuh gak punya keinginan lain, jujur saudaraku. Semuanya ini tuh buat saya hanya bonus. Sejak dari awal saya sama suami ini ada bususan. Sudah sama-sama Pak Yosi sejak dari berapa? Di Jogja kami itu udah berapa tahun saudaraku. Kami melayani dari usia kami yang masih sangat muda sekali. Suami saya jadi gembala sidang itu umur 21-22 tahun loh saudara. Usia di mana banyak orang mengatakan kamu bisa happy-happy, kamu bisa seneng-seneng. Tadi pagi saya pergi dengan anak saya, berangkat anak saya tanya, apa yang membuat saya tetap kuat? Saya diajar orang tua saya, budi harus dibalas. Saya berhutang budi besar kepada Tuhan saya. Oke lah, saya paham. Ada sangat banyak kelemahan. Kadang-kala I understand, saudaraku, maafkan saya orang yang suka fashion, saudara. Ya beginilah saya. Kalau saudara yang sudah cukup kenal saya, saudara tahu, nanti saya turun ini sandal teklek ini saya lepas, saudaraku. Kadang saya lari-lari tanpa high heel saya. This is just me being me. As a woman. I love fashion, I love things like this. But I love my God more than anything. Saudara boleh ambil semua yang lain ya saudaraku. Jangan ambil Tuhan saya. Itu aja. Yang lain saya oke. Tapi tidak pernah Tuhan saya. Saya ngomong sama suami saya. Yuk kita tertawakan, yuk momen-momen journey kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk cheer him up. Dan melihat seberapa besar Tuhan bisa bawa tanah liat yang bukan apa-apa ini. Manusia cuma tertipu, saya ini sampah saudaraku, saya itu gak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan. Manusia cuma tertipu melihat penampilan, melihat semuanya itu. Tapi yang banyak saudara tidak lihat proses di balik semuanya itu. Saya belajar seperti Daud dan Eleazar. Berdiri di depan musuh. Di saat semua orang lari, kami menertawakan masalah. Jadi orang Kristen yang kuat boleh yuk? Boleh ya? Jangan menyerah dengan masalahmu. Jangan back down. Jangan mundur. Hadapi. Hadapi dengan senyum. Kenapa saudaraku? Kita belajar berkata, ku tak akan menyerah. Never. Ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah. Ayo, tahun ini ya saudaraku, jangan kita menghasilkan orang-orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan. Saudara mau kuat, gak bingung melihat pengajaran begitu banyak hal? Baca Alkitabmu. Kenali gerejamu. Engkau ada di gereja seperti apa? Jangan asal masuk gereja saudaraku. Kenali pengajaran di gereja ini, apa yang dipercaya gereja ini. Why the church believe, what it's believe. Jadi jemaat yang kuat, kokoh, jangan gampang diombang-ambingkan. Your life is not gonna be happy.
Yang ada ya saudara, kalau saudara diombang-ambingkan lompat sana, lompat sini ya, saudara itu akan terus berputar-putar going nowhere. Apa sih yang saudara mau capek? Saya jamin tidak ada satu gereja yang perfect. Sama-sama Kristennya ya, pengajaran satu gereja dengan gereja lain aja beda. Come on. Saya masuk di teologi dan saya belajar saudaraku, perbedaan antara sesama orang Kristen. Ada sebagian yang ngomong, pastor mana yang saya harus percaya? Si A bilang gini, si B bilang gitu, si C bilang lain lagi. Pilih saudara. Setelah itu bertumbuhlah di sana, pegang. Kalau mau dipertentangkan, tafsir Alkitab itu banyak. Masing-masing punya kebenarannya. Tapi kita hidup di negara Indonesia loh saudaraku, come on. Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan sesama anak Tuhan Kristen. Beda agama aja kita saling menghargai kok. Enggak perlu toh menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Enggak perlu toh menyerang. Hanya saya yang betul, semua orang salah. Apakah begitu? Enggak perlu kan? Apakah saya juga perlu menjawab? Enggak perlu kan? Yang sudah dewasa katakan amin yang paling keras. Amen. Yuk banget berdiri yuk, sama-sama yuk. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah. Oh yes Lord. Kepada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Persiapkan anggur dan roti ini saudaraku. Kita sudah belajar tentang perjamuan kudus ya. Boleh ya saudaraku ya. Roti dan anggur ini tanpa iman saudara makan hanya roti dan anggur. Tapi roti dan anggur ini saudara makan dengan iman adalah persekutuan. The closest thing saudaraku. Engkau bersentuhan dengan Yesus secara rohani tetapi di dalam fisik. Kita sudah belajar ya. Dan masih ingat pada saat di zaman itu. Wanita pendarahan 12 tahun bersentuhan dengan Yesus secara fisik saudaraku. Sakitnya sembuh. Masih ingat? 5 roti 2 ikan bersentuhan dengan Yesus secara fisik. Dilipat gandakan. Memberi makan 5.000 orang. Masih ingat saudaraku? Oke ya? Oke. Di setiap kali seseorang bersentuhan dengan Tuhan, something happen. Jadi jangan take this bread, ambil roti dan anggur ini for granted saudara. Gak boleh. Masih ingat orang buta yang bersentuhan dengan jari Yesus, terbuka matanya. Amin. Angkat ini tinggi-tinggi saudaraku, diberkatilah saudara. Tuhan kuduskan, sucikan setiap kami. Kuduskan, sucikan roti dan anggur ini. Menjadi satu sarana Tuhan. Kami manunggal dengan Engkau. Oh yes Yesus Tuhan. Oh malam pada saat dia mengambil roti itu saudaraku. Sebelum ia diserahkan, ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali saudara memakan tubuh ini, roti ini ya saudaraku, this is the body of Christ. Tubuh yang sudah dikoyakkan buat saudara dan saya. Dengar ini, oleh bilurnya engkau sembuh. Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Persiapkan saudaraku, cawan itu. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjamuan, perjanjian. Dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku.
Pada saat saudara mengangkat cawan ini ya saudaraku, selalu ingat. Darahnya dihabiskan sampai titik terakhir. Dan dia berkata, it is finished. Darah yang berkuasa memindahkan engkau dari gelap pada terang. Berkuasa menghapuskan dosamu putih seperti salju. Ketika kau terima ini, dengan iman di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kau meninggalkan perjamuan kudus ini untuk kami mengingat akan engkau. You prepare everything before us, Lord. Dia menyediakan hidangan di depan musuh-musuhnya. Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau menyediakan pesta pora di tengah peperangan kami. Dia tidak pernah meninggalkan engkau saudaraku. Jangan bersedih lagi. Jangan berduka, jangan murung. Dia Alfa, dia Omega. Yang awal dan yang akhir. Dan dia menjanjikan satu hal. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kami berani berkata, Tuhan, kami berani menyanyikan lagu ini. Kami akan mengatakan, ku tak akan menyerah. Tidak akan Tuhan. Kami akan terus berjuang. Kami akan terus mencoba. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Oktober ya kalau nggak salah ya tempat ini ya. Yes. Oh, di bulan Oktober kemarin saudaraku, ini berarti berapa bulan ya? Like 6 months mungkin ya. Kita akhirnya membuka ibadah yang kedua nanti di jam 1. Support ya, saudaraku, support ya. Semakin banyak orang, bukan besar-besaran jemaat atau apapun, no. Semakin banyak yang kenal Yesus dan semakin banyak yang diberkati, boleh ya? Boleh. Dan kabar gembiranya saudaraku, di atas playground Kids Impact baru dibuka. Nanti ya, saudara yang punya anak-anak kecil, coba lihat ke atas. Playgroundnya cantik sekali saudaraku. Saya aja pengen jadi anak-anak lagi saudara. Jadi ikut naik ke atas, nanti di ibadah ini maupun ibadah yang jam 1, playground sudah dibuka, anak-anak bebas bermain di sana, saudaraku. Mam. Jadi, yes. Bawah, Mam. Oh, sorry kok di atas. Atas kemana ya? Saya tuh selalu masih salah sampai sekarang, saudara. Di bawah, lantai 6. Kita di atas, lantai 7. Oke, maafkan saya, saudaraku. Bagi saudara yang punya anak kecil, ini ada adik-adik 2, join. Oke? Nanti ikut, oke? Angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini membawa sukacita. Oh, membawa senyuman. Membawa kebahagiaan. Saudaraku dengar ini. Sehat sesehat-sehatnya tubuhmu. Baik jiwamu. Kuat rohmu. Seumur hidupmu saudaraku. Tidak akan henti-hentinya perkataan kesaksian itu keluar tentang dahsyatnya Tuhan, baiknya Tuhan, hebatnya Tuhan. Diberkati engkau dengan panjang umur. Diberkati kesaksian dan pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang saudara membawa sukacita ilahi. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras.